Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu lagi di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan suci Ramadan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi tentang menahan diri, menahan emosi, menahan amarah, dan yang sering paling sulit ialah menahan lisan dan jari kita. Kalau zaman dulu orang diuji lewat perkataan langsung, tapi hari ini ujian kita bertambah, mulai dari kolom komentar, story, caption, DM, dan status WhatsApp. Kadang kita merasa, cuma ngetik doang. Padahal satu komentar bisa melukai hati orang, satu story bisa jadi gibah, dan satu share bisa jadi fitnah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman, sekarang coba kita renungkan, berapa banyak pahala puasa kita yang telah bocor gara-gara lisan? Berapa banyak pahala puasa kita yang habis gara-gara jari kita? Kita mungkin tidak makan seharian, tapi tetap gibah di grup. Kita mungkin tidak minum, tapi tetap nyinyir di komentar. Kita mungkin ikut rawih, tapi masih suka menyebar aib orang. Dalam Islam, gibah itu diibaratkan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Bayangkan betapa jijiknya. Tapi anehnya, di dunia digital, gibah terasa seperti biasa saja. Bahkan kadang dibungkus dengan kata cuma opini. Gen Z adalah generasi paling aktif di media sosial. Artinya apa? Iya, ladang pahala kita luas, tapi ladang dosa kita juga sama luasnya. Jari kita bisa jadi saksi. Scrolling yang tak dijaga bisa menyeret hati. Komentar yang tak dipikirkan bisa jadi sisa panjang di akhirat. Ramadan hadir untuk melatih kontrol diri. Kalau lapar saja kita bisa tahan selama 14 jam, masa komentar pedas tidak bisa kita tahan selama 14 detik? Sebelum posting atau komentar, coba pakai 3 saringan sederhana. Yang pertama, benarkah ini? Tabayun dulu. Yang kedua, baikkah ini? Ada manfaatnya atau tidak? Yang ketiga, perlukah ini? Atau cuma ingin dapat validasi? Kalau tidak bisa menahan ketiga-tiganya, lebih baik tahan. Karena bisa jadi satu kalimat yang kita anggap receh dapat membuat seseorang overthinking semalaman. Bisa jadi satu postingan kita dapat membuat orang lain insecure, dan bisa jadi satu forward berita tanpa cek dapat menyebarkan kebohongan. Teman-teman, Ramadan kali ini mari kita upgrade bukan hanya iman, tapi juga etika digital kita. Bayangkan kalau timeline kita isinya ayat Al-Quran, pengingat kebaikan, konten positif, doa dan semangat. Bukankah itu lebih keren? Menjadi muslim itu bukan cuma soal ibadah personal, tetapi juga akhlak sosial, terutama akhlak di dunia maya. Ingat, jejak digital itu panjang, tapi catatan malaikat lebih panjang lagi. Ramadan adalah waktu terbaik untuk detox digital. Kurangi debat tak penting, hindari konten yang memancing syahwat dan amarah, perbanyak zikir daripada komentar sinis. Karena tujuan puasa adalah takwa, dan takwa itu terlihat dari cara kita berbicara dan cara kita mengetik. Semoga Ramadan ini bukan cuma membuat kita lapar, tapi membuat kita lebih sabar.
bukan cuma membuat kita haus, tapi membuat kita lebih bijak. Dan bukan cuma membuat kita kurus, tapi membuat hati kita lebih bersih. Mari jadikan Ramadan sebagai titik balik, dari lisan yang menyakitkan menjadi lisan yang menenangkan, dari jari yang sembarangan menjadi jari yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjaga lisan kita, menjaga jari kita, dan menerima puasa kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Cukup demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.